Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah, kita wajib untuk senantiasa memuja dan memuji Allah, Rabb yang berhak untuk memiliki pujian yang mutlak, sebagaimana firman-Nya di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdu lillahi rabbil alamin. Alhamdu, segala pujian. Alhamdu, alif lam al-istighraqiyah, mencakup seluruh pujian tanpa batas. Lillahi rabbil alamin, adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb, pemilik, pencipta, pengatur, penguasa al-alamin, alam semesta. Secara umum ada dua hal yang akan menyebabkan pujian terhadap sesuatu. Yang pertama, manakala sesuatu itu memiliki kesempurnaan, maka manusia pun memuji sesuatu yang sempurna itu. Manakala manusia melihat sebuah bangunan yang sempurna, maka manusia memuji bangunan itu dengan segala kesempurnaan yang ada di dalamnya. Demikian juga manusia melihat keindahan yang sempurna, maka manusia memuji sesuatu yang memiliki kesempurnaan, keindahan tersebut. Kenapa? Karena dia memiliki kesempurnaan. Padahal kesempurnaan yang ada pada makhluk adalah kesempurnaan yang semu. Namun manusia memuji kesempurnaan yang ada pada makhluk itu. Rabb, Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, memiliki kesempurnaan dalam segala hal. Allah sempurna, maha hidup, sempurna dalam hidupnya dan tidak akan pernah mati. Maha melihat, sempurna dalam penglihatannya dan tidak ada yang tidak Allah lihat. Allah melihat semut hitam yang berjalan di atas batu yang sangat hitam, di kegelapan yang sangat gelap di malam hari. Allah mendengar dan maha sempurna dalam pendengarannya, sehingga ia nukilkan kepada kita apa yang ia dengar dari rintihan Nabi Yunus di dalam perut ikan di dalam samudra yang sangat luas. Allah maha pengasih, maha sempurna dalam kasihnya. Allah maha pengampun, maha sempurna dalam ampunannya. Allah maha pemberi rezeki, maha sempurna di dalam sifat memberi rezekinya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada sesuatu pun yang berjalan di permukaan bumi melainkan kewajiban atas kami untuk memberikan rezeki kepadanya. Maka Allah tabaraka wa taala berhak untuk dipuja dan dipuji karena kesempurnaan yang ia miliki.
Dari sisi yang kedua, sesuatu berhak untuk dipuja dan dipuji ketika dia berbuat baik kepada kita. Tidakkah manakala ada orang berbuat baik kepada kita, kita pun cinta orang tersebut, lalu lisan kita pun mengeluarkan pujian terhadap orang yang kita cintai itu, yang telah berbuat baik kepada kita. Maka tidak ada yang lebih dalam perbuatan baik kepada kita lebih daripada Allah. Bahkan kita dan seluruh yang kita miliki adalah rahmat yang datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Fama bikum min ni'matin faminallah. Nikmat apapun yang datang kepada kalian, semuanya nikmat yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maha suci Allah, segala puja dan puji hanya miliknya Rabbul Izzati wal Jalalah. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala mewafatkan kita di dalam amalan terbaik kita, dalam mencontoh dan mengikuti dan meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Manakala pengurus masjid mengucapkan terima kasih atas kita yang hadir di masjid ini, maka kita pun berterima kasih. Terima kasih yang lebih banyak daripada ucapan terima kasih yang beliau ucapkan kepada kita, karena telah diberikan kesempatan untuk duduk bermajelis ilmu di masjid yang kita berharap Allah tabaraka wa ta'ala semakin memberikan berkah, semakin memberikan hidayah. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan semua itu kebaikan dan pahala yang banyak di timbangan para pengurus di yaumil mahsyar kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani akhawati fid din rahimani wa rahimakumullah. Salah satu di antara sifat Allah yang maha sempurna adalah apa yang ia katakan kepada kita di dalam hadis qudsi, wa anna rahmati sabaqat ghadabi. Rahmatku, kata Allah, akan datang lebih awal sebelum datangnya murkaku. Rahmatku akan mendahului murkaku. Allah tabaraka wa ta'ala Rabb yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kasihnya kepada manusia tiada tara, sayangnya kepada manusia tiada terhingga. Bahkan Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam mengatakan, lallahu arhamu bi'ibadihi min hadhihi biwaladiha. Sungguh Allah tabaraka wa ta'ala lebih menyayangi hamba-hambanya lebih daripada kasih seorang wanita, seorang ibu kepada anaknya. Hadis sahih dari Imam Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu wa ardah. Akan tetapi setelah rahmat itu ia berikan, setelah kasih sayangnya itu ia anugerahkan dan ia curahkan kepada hamba-hambanya, ternyata ada sebagian hamba yang tidak pantas untuk selalu mendapatkan rahmat dan nikmat. Ternyata ada sebagian hamba yang sudah tidak pantas untuk disayangi, tidak pantas untuk dirahmati, dan tidak pantas untuk dicurahkan kepada mereka anugerah dan kasih sayang Allah, karena mereka telah membalas rahmat dan nikmat Allah dengan keingkaran yang berkepanjangan. Mereka telah membalas kasih sayang Allah
dengan kekufuran dan kesyirikan, kemaksiatan yang tidak pernah berhenti, walau teguran demi teguran Allah berikan, seolah-olah dia berkata, sehebat apapun engkau memberikan teguranmu kepadaku ya Rabb, aku tidak akan pernah berhenti daripada sesuatu yang kusukai daripada maksiat. Seolah-olah dia berkata begitu. Maka orang yang seperti ini atau kaum yang seperti ini tidak berhak lagi untuk dirahmati dan disayangi, tidak berhak lagi untuk dikasihani. Dan keadilan adalah untuk mereka-mereka yang pantas untuk diazab. Keadilan adalah untuk orang-orang yang pantas diazab. Orang yang pantas diazab justru tidak adil kalau kemudian dia terus diberikan rahmat. Kenapa manusia membuat penjara di permukaan bumi? Kalau itu hukum adalah hukum kita di negeri kita tercinta, kenapa agama Islam membuat syariat qisas, membuat syariat hukum potong tangan? Kalau itu adalah syariat Allah yang mulia, yang mestinya diperlakukan oleh manusia di permukaan bumi sebagai landasan kehidupan. Namun kenapa manusia menyiapkan aneka ragam azab? Karena itulah tuntutan keadilan. Mereka yang membunuh tidak pantas untuk dimuliakan, dipenjarakan. Mereka yang korupsi, menelantarkan rakyat, merampas harta rakyat, tidak pantas untuk dimuliakan, pantasnya dipenjarakan, pantasnya dihukum. Kalau manusia merasa pantas mengadab orang-orang yang tidak berhak untuk dimuliakan, walillahil matsalul a'la, Allah memiliki permisalan yang lebih sempurna daripada itu. Maka tuntutan keadilan pun hamba-hamba yang tidak pantas untuk dirahmati adalah dihukum. Maka turunlah murka Allah. Dan ayat di dalam Al-Quranul Karim banyak sekali bercerita tentang itu. Di antara yang paling masyhur di lisan kita, di pedium-pedium, di mimbar-mimbar, disampaikan oleh para da'i dan muballigh, para penceramah, firman Allah tabaraka wa ta'ala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi la syadid. Kalau kalian bersyukur atas rahmat-rahmat yang kucurahkan kepada kalian, aku anugerahkan kepada kalian, la azidannakum, aku tambahkan kepada kalian nikmat-nikmat itu, aku tambahkan kepada kalian curahan kasih sayang tersebut. Wala in kafartum, namun apabila kalian kufur, kalian justru membalas kasih sayangku dengan kekufuran, rahmat dan anugerahku dengan keingkaran, inna adzabi lasyadid, sungguh azabku, kata Allah, benar-benar pedih. Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim, beritahukan kepada hambaku wahai Nabi, sampaikan kepada hambaku wahai Rasul, aku Rabb yang maha pengampun, maha pengasih. Akan tetapi yang tidak mendapatkan ampunan dan kasihku, wa anna adzabi huwal adzabul alim, azabku adalah azab yang teramat dahsyat pedihnya. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, ikhwani wa akhawati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 112,
Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'amillah فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. Allah membuat permisalan suatu kampung yang aman, tentram, rezeki datang dari segala arah. Fakafarat bi an'amillah, namun penduduk kampung tersebut kufur dengan nikmat-nikmat Allah. Fa'adzaqaha Allahu libasal ju'i wal khauf, lalu Allah tabaraka wa ta'ala timpakan kepada mereka kelaparan dan timpakan kepada mereka rasa takut. Bima kanu yasna'un, semua itu disebabkan oleh apa yang telah mereka kerjakan. Di dalam ayat ini nyata Allah menerangkan bahwasanya Allah tidak akan mengirim kepada manusia bencana yang akan menghancurkan manusia kecuali dikarenakan manusia itu mengundang bencana tersebut. Dengan apa mereka undang? Dengan dosa dan kesalahan, dengan maksiat dan keingkaran, dengan kekhilafan dan pelanggaran-pelanggaran. Itu yang mengundang bencana, dan itu yang mengundang petaka. Sebagaimana sebaliknya, kalau mereka tidak melakukan itu, justru yang mereka lakukan adalah iman dan takwa, Allah tabaraka wa ta'ala akan menurunkan berkah. Allah turunkan dari langit dan Allah buka berkah dari bumi, sebagaimana yang Allah terangkan di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat yang ke-96, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa'akhadhnahum bima kanu yaksibun. Seandainya penduduk kampung, penduduk negeri tersebut amanu wattaqau, beriman dan bertakwa kepada Allah, lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard, niscaya kami buka berkah yang sangat banyak. Bukan berkah saja yang satu, namun barakat, lafaz jamak menunjukkan berkah yang beraneka ragam. Minas sama'i wal ard, kami bukakan dari langit sehingga turun, kami bukakan dari bumi sehingga bumi menghasilkan sesuatu yang manfaat oleh manusia. Walakin kadzabu, akan tetapi mereka manakala berdusta, mendustakan, fa akhadnahum bima kanu yaksibun, lalu kami hukum mereka, kami azab mereka, kami turunkan azab kepada mereka. Bima kanu yaksibun, semua itu karena apa yang telah mereka kerjakan. 3 ayat semuanya mengarah kepada titik yang sama, bahwa ayat awalnya Allah tabaraka wa ta'ala mencurahkan rahmat dan nikmat sampai hamba tersebut tidak pantas lagi untuk dirahmati, tidak pantas lagi untuk disayangi, maka Allah turunkan adab dan murkanya. Dan ini berlaku untuk individu dan berlaku untuk masyarakat. Dalam kehidupan kita di permukaan bumi, kita hidup di tengah masyarakat. Manakala masyarakat itu masyarakat yang beriman dan bertakwa, maka Allah tabaraka wa ta'ala akan bukakan berkah. Namun manakala masyarakat itu masyarakat yang penuh dengan maksiat,
maka Allah tabaraka wa taala menurunkan bencana dan petaka. Ikhwani wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Dan ini sunnatullah di permukaan bumi. Allah tabaraka wa taala menerangkan kepada kita di dalam Al-Qur'an. Di samping itu Allah menyuruh kita untuk melihat kepada kaum-kaum yang telah mendahului kita. Awalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladina min qablihim. Kenapa mereka tidak berjalan di permukaan bumi sehingga menyaksikan, melihat sendiri apa akibat dari orang-orang sebelum kalian, sebelum mereka. Kanu ashadda minhum quwwatan wa atharan fil ard. Justru orang-orang sebelum mereka itu lebih kuat daripada mereka, lebih memberikan sesuatu yang penuh dengan bekas-bekas, sesuatu yang penuh dengan athar di permukaan bumi. Fa akhadnahum bidzunubihim, lalu kami musnahkan mereka, kami hancurkan mereka dikarenakan dosa-dosa yang telah mereka lakukan. Wa ma kana lahum minallahi min waq. Dan ketika mereka melakukan dosa dan murka Allah turun dan azab Allah tabaraka wa taala turun, tak seorang pun untuk mereka ada yang bisa melindungi mereka selain Allah. Buka lembaran Al-Quran, tasaffuh Al-Quran, kita akan menemukan kaum-kaum yang dibinasakan oleh Allah. Dan Allah ceritakan kepada kita apa penyebab daripada kebinasaan kaum itu, kaum-kaum yang dimusnahkan oleh Allah. Dan kita membaca apa yang menyebabkan mereka dimusnahkan oleh Allah. Di dalam surat Al-Ankabut ayat 40 Allah mengatakan fakullan akhadna bidzambih, dan semuanya kami azab karena dosanya. Karena dosanya, karena kesalahan dan keingkarannya. Faminhum man arsalna alaihim hasiba. Dari mereka, di antara mereka ada yang kami kirim azab, dengan kami berikan dan kami kirim kepada mereka angin yang sangat kencang. Siapa mereka? Kaum Ad. Kaum Ad, siapa nabi untuk mereka? Siapa nabi untuk kaum Ad, ma'asyarul muslimin? Hah? Nabi Hud. Mereka adalah kaum yang sombong, dikarenakan mereka memiliki postur tubuh yang sangat besar, dan mereka mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang hebat, sehingga kaum-kaum yang lain mereka musnahkan. Dan tidak ada yang mampu melawan pasukan mereka, sehingga tidak ada lagi di permukaan bumi menurut mereka yang lebih kuat daripada mereka. Dan mereka menantang, siapa lagi yang lebih kuat daripada kami, kaum Ad. Allah hancurkan mereka karena kesombongan mereka hanya dengan angin. Angin adalah makhluk Allah yang lembut. Angin adalah makhluk Allah yang lembut. Di sini ibrah yang sangat besar. Kaum Ad merasa dirinya begitu kuat, Allah hancurkan dengan makhluknya yang begitu kecil, begitu lembut, yang tidak mereka bayangkan itu bisa menghancurkan mereka. Abraha sombong dan sengaja datang dengan membawa binatang besar bernama gajah, dan membawa gajah pada saat-saat itu bukanlah pekerjaan gampang. Allah hancurkan dengan makhluk kecil bernama Ababil, agar kita bisa mengambil pelajaran.
bahwa Allah tabaraka wa ta'ala mampu melakukan apapun, bahkan di luar perhitungan manusia. Wa minhum man akhadathu sayhah, di antara mereka ada yang kami binasakan, kami hancurkan dengan kami kirim kepada mereka petir. Mereka adalah kaum Thamud. Dan kesalahan mereka adalah at-tatfif. Dosa yang beredar di tengah mereka adalah pencurangan dalam timbangan dan pencurangan dalam takaran. Allah utus kepada mereka Rasul bernama Saleh alaihi salam, dan selalu mengingatkan mereka, auful kaila wa la takunu minal mukhsirin wazinu bil qistasil mustaqim. Tunaikan timbangan sesuai dengan takarannya. Wala takunu minal mukhsirin, jangan kalian menjadi orang-orang yang merugikan orang lain. Wazinu bil qistasil mustaqim, timbang dengan timbangan yang lurus. Namun mereka tidak mendengarkan. Mereka jadikan kebiasaan tatfif, dan mereka menolak dakwah Nabi Saleh, sehingga Allah hancurkan mereka dengan petir. Wa minhum man khasafna bihil ardh, di antara mereka ada yang kami hukum dengan cara kami tenggelamkan dia di bumi. Kami tenggelamkan dia di bumi. Allah bukakan bumi sehingga dia masuk ke dalam perut bumi, lalu Allah tutup. Siapa dia? Qarun. Sombong dengan kekayaannya dan merasa dialah yang terbaik, walau memang dia yang terbaik dalam harta. Sampai saat ini kalau mata kita hanya tertuju kepada harta, maka benar kita akan mengatakan dia yang terhebat dalam menumpuk harta. Dan dia sombong, merasa dirinya yang tertinggi, selalu tertinggi, dia yang terhebat, merasa dirinya yang berada di puncak. Lalu Allah benamkan dia ke dalam bumi supaya menjadi orang bawah, dan itulah yang berhak untuk dirinya. Sombong karena kekayaan, sombong karena harta yang Allah limpahkan kepadanya. Secara ilmu duniawi pantas Qarun itu untuk sombong. Secara perhitungan duniawi pantas Qarun untuk sombong. Kenapa? Karena hartanya yang luar biasa. Allah mengatakan di dalam surat Al-Qasas tentang Qarun dan hartanya dengan kalimat yang ringkas namun maknanya dalam. Soal banyaknya harta Qarun, Allah katakan, wa inna mafatihahu latanu'u bil usbati ulil quwwah. Kunci-kunci gudang kekayaan Qarun itu tidak sanggup diangkat oleh beberapa orang yang memiliki kekuatan ekstra. Kunci-kuncinya saja tidak sanggup diangkat oleh beberapa orang. Bukan orang sembarangan, orang-orang yang ahli angkat-angkat berat, gak kuat ngangkat kuncinya saja. Kalau satu gudang sebesar masjid kita sekarang dipenuhi oleh almari berisikan emas 24 karat, emas batangan, kuncinya masih bisa kita angkat pakai jari kelingking. Kumpulkan kunci itu sampai tidak sanggup diangkat oleh beberapa orang yang memiliki tenaga yang kuat untuk mengangkat sesuatu benda, nggak sanggup mengangkat kuncinya saja. Namun itu pun Allah katakan tidak pantas dia untuk sombong. Apalagi yang harta antum, seberapa persen harta Qarun sih? Hah? Sudah mau sombong?
Yang segitu saja hartanya sombong, dibinasakan oleh Allah, dihancurkan oleh Allah. Bumi ini bukan untuk orang-orang yang menyombongkan diri. Wa minhum man aghraqna. Di antara mereka ada orang-orang yang kami tenggelamkan. Siapa mereka? Kaum Nabi Nuh. Siapa lagi mereka? Fir'aun. Allah kirim air. Fir'aun yang sombong, petantang petenteng karena kekuasaan yang dia miliki, sampai dia mendeklarasikan dirinya sebagai Tuhan yang harus dihakui oleh rakyat Qibti di Mesir. Dan di antara kata-katanya yang Allah nukilkan kepada kita di dalam Al-Quran, wa hadhil anharu tajri min tahti afala tubsirun. Aku Tuhan kalian, ini air-air Mesir mengalir, sungai-sungai Mesir mengalir di bawah kekuasaanku. Dia sombong, dan dengan air itu Allah hancurkan dia. Yang ia katakan miliknya, yang ia katakan di bawah kekuasaannya, dengan itu Allah hancurkan dia. Dengan air yang dia petantang petenteng di kota Mesir. Dan wajar secara ilmu duniawi, wajar Fir'aun sombong secara kasat mata duniawi. Mohon mudah-mudahan kita tidak salah tangkap ya. Saya khawatir salah tangkap nanti. Ustaz Nurdin mengatakan wajar Fir'aun sombong, nggak ada masalah. Bukan itu yang saya maksud ya. Insya Allah semua paham. Secara kasat mata duniawi wajar dia sombong. Pemimpin tertinggi kok. Tidak ada manusia yang sampai kepada puncak kepemimpinan terhebat lebih daripada Fir'aun sampai detik ini. Pemimpin-pemimpin dunia yang berkuasa sekarang di permukaan bumi, atau beberapa waktu yang lalu yang kita saksikan berkuasa di permukaan bumi, tidak bisa yang menyamai kekuasaan Fir'aun. Fir'aun tidak hanya bisa membuat rakyat Mesir semuanya patuh dan taat kepada seluruh perintah dan larangannya, sampai dia mewajibkan rakyat Mesir untuk menganggapnya Tuhan, dan dia diikuti oleh rakyat tersebut. Lihat bagaimana dia benar-benar bisa menguasai rakyatnya. Dan mereka takut untuk beriman kepada Nabi Musa, takut Tuhannya Fir'aun marah. Dan di mana sekarang pemimpin-pemimpin dunia yang siap, yang bisa sampai menjadikan rakyatnya menjadi Tuhan, menjadikan dirinya Tuhan dan mengibadatinya? Siapa mana pemimpin dunia? Sekuat apapun pemimpin dunia. Afwan, Bapak Soeharto begitu kuat mencengkrap Indonesia 32 tahun lamanya memimpin, tidak sampai sebegitu parahnya kepatuhan rakyat Indonesia kepadanya. Walaupun takut, walaupun tidak berani melawan, walaupun tidak berani berbicara terang-terangan, namun tidak akan sampai kepada titik bagaimana Fir'aun menguasai rakyatnya. Sehingga secara kasat mata duniawi wajar untuk sombong. Kalau hanya kepala dinas mah belum pantas sombong. Belum pantas sombong. Masih belum apa-apanya dibanding Fir'aun. Belum menguasai. Apalagi pola kekuasaan sekarang, pola kekuasaan dengan sistem ketergantungan yang sangat, sehingga kita menjadi budak orang-orang yang kita bergantung kepadanya dalam kepemimpinan itu. Fir'aun enggak, dia berkuasa, benar-benar berkuasa, dan dia tidak punya ketergantungan kepada orang-orang yang ia kuasai. Sebegitu kuat kukunya mencengkram di tubuh masyarakat Mesir, namun dia sombong dengan kekuasaan itu. Coba lihat, Allah binasakan kaum Ad karena kesombongan dengan kekuatan mereka.
Allah hancurkan kaum Tsamud karena mereka mencurangi timbangan. Allah hancurkan Qarun karena dia petantang petenteng di permukaan bumi dengan kekayaannya. Allah hancurkan Fir'aun. Allah hancurkan kaum Nabi Lut karena cinta sejenis. Dinasihati oleh Nabi Lut, atatuna dzukrana minal alamin wa tadharuna ma khalaqa lakum rabbukum. Apakah kalian datangi laki-laki sementara kalian tinggalkan kaum yang telah Allah ciptakan untuk kalian, yaitu kaum wanita? Cinta sejenis, maksiatnya kaum Nabi Lut. Lalu Allah tabaraka wa ta'ala kirim kepada mereka azab yang tiada tara. Allah balikkan kampung Lut. Faja'alna 'aliyaha safilaha, kami jadikan atasnya menjadi bawahnya. Dibalikkan oleh Allah karena mereka telah membalikkan fitrah yang Allah berikan dalam di jiwa mereka. Fitrah wanita, fitrah laki-laki adalah kepada wanita. Mereka balikkan fitrah itu. Mereka tidak menerima kaum wanita, justru mereka mencintai kaum sejenis, fitrah yang telah terbalik. Maka hukuman yang pantas untuk mereka adalah hal yang terbalik pula. Allah jadikan yang atasnya bawahnya, bawahnya atasnya. Sombong karena kekuatan telah menghancurkan kaum 'Ad. Mencurangi timbangan telah menghancurkan kaum Tsamud. Sombong karena harta telah menghancurkan telah menghancurkan Qarun. Sombong karena kekuasaan telah menghancurkan Fir'aun. Cinta sejenis telah menghancurkan kaum Lut. Dan semua penyebab kehancuran kaum tersebut ada di kota Batam ini. Ada di sini. Tapi kita belum dihancurkan oleh Allah. Beruntunglah antum menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu lamanya Allah mengundur, menanti kita kembali ke jalannya yang benar. Sudah terkumpul di tubuh umat Islam, di negeri yang kita huni, sebab-sebab yang menghancurkan kaum terdahulu, yang telah mengundang murka Allah dan mengundang petaka Allah dan azab Allah, sehingga Allah musnahkan mereka dari awal sampai akhir. Namun Allah juga belum mengirim azab itu kepada kita. Padahal penyebab-penyebab yang beraneka ragam dari kaum terdahulu satu saja sudah membuat Allah mengutus azab yang perih kepada mereka. Allah mencintai umat Nabi Muhammad lebih daripada umat-umat yang lain. Maka jangan tunggu adab itu turun. Kalau antum sayang kepada Batam tercinta ini, segera lakukan aksi taubat massal. Dan selalu lakukan gerakan aksi untuk mengajak manusia kembali ke jalan Allah. Karena tidak ada obatnya selain itu. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi waqara wa qad khalaqakum atwara. Nabi Nuh berkata, mengadu kepada Allah, faqultu astaghfiru rabbakum, aku sudah berkata kepada mereka, wahai Rabb, istaghfiru rabbakum, mohonkan ampunan kepada Rabb kalian, minta ampunannya.
yursilis samaa 'alaikum midrara. Niscaya dia curahkan kepada kalian air yang sangat deras. Wa yumdidukum bi amwal. Ia akan berikan kepada kalian harta-harta. Wa banin. Dia berikan kepada kalian keturunan-keturunan. Wa yaj'al lakum jannat. Dia akan berikan kepada kalian kebun-kebun yang sangat luas, kesuburan. Wa yaj'al lakum anhara. Dia akan alirkan pada kalian sungai-sungai. Malakum la tarjuna lillahi waqara. Ada apa dengan kalian? Kenapa tidak juga kunjung memuliakan Allah? Wa qad khalaqakum atwara. Padahal dia telah menciptakan kalian dalam satu fase ke fase yang berikutnya, ke fase yang berikutnya, sampai kalian menjadi manusia seperti sekarang ini. Apa yang dikatakan oleh Nabi Nuh, Allah nukilkan di dalam Al-Quran untuk nasihat Nabi Nuh kepada kaumnya menjadi nasihat Nabi Nuh kepada umat Nabi Muhammad. Di antaranya adalah kita. Maka kita katakan dan kita suarakan dengan suara yang lantang kepada seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sini dan dimanapun mereka berada. Istaghfiru rabbakum. Minta ampunlah kepada Rabb kalian. Innahu kana ghaffara. Dia adalah Rabb yang maha pengampun. Itu obatnya. Mudah-mudahan dosa dan maksiat yang dilakukan oleh para pelaku maksiat di negeri ini Allah undur karena antum-antum yang masih rajin sholat malam, karena antum-antum yang masih rajin membaca Al-Quran, karena antum-antum yang masih rajin sholat sunat, karena antum-antum yang masih mendakwahkan Al-Quran dan hadis, karena antum-antum yang duduk di majelis ilmu. Mudah-mudahan dengan itu sebab itu Allah tidak turunkan adab ke kota ini, kota yang penuh dengan maksiat. Yang berhak untuk dihukum, pantas untuk dikirimkan kepada mereka bencana-bencana yang telah Allah kirimkan kepada umat-umat sebelum kita. Maka lanjutkan estafet istighfar itu, lanjutkan estafet dakwah tersebut, lanjutkan estafet mensyiarkan ayat-ayat Allah dan kandungan maknanya, mensyiarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, lanjutkan majlis-majlis ilmu, hiasi kota Batam dengan ketaatan. Ketika penduduk Batam menghiasi malamnya dengan maksiat, antum lawan maksiat itu dengan hiasi malam dengan taat, agar berimbang, naik ke atas. Ketaatan-ketaatan kita mengalahkan dan memadamkan murka Allah yang akan mengundang murka dan bencana ke kota ini. Jangan kira kita berbuat ibadah itu hanya untuk diri kita. Jangan kira kita berbuat ibadah itu hanya untuk menenteramkan diri kita. Kita adalah masyarakat dan kita bahagian daripada masyarakat itu. Manakala kita tidak tegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar, manakala kita tidak tegakkan ayat-ayat Allah dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sudah berhenti orang-orang beramar ma'ruf nahi mungkar, saat itulah Allah tabaraka wa ta'ala akan turunkan azab. Maka lanjutkan estafet dakwah, lanjutkan estafet ibadah. Mereka dengan dosa dan maksiatnya mengundang murka Allah. Hendaknya kita dengan ibadah kita memadamkan murka Allah. Mereka mengundang azab, mudah-mudahan kita mengundang berkah yang Allah katakan, Fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kami bukakan untuk mereka berkah-berkah dari langit dan bumi.
Ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah, seperti yang tadi kita katakan, menyayangi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi kita tidak boleh berpangku tangan. Kita harus berbuat. Kita harus menyelamatkan negeri kita. Di samping kita berusaha, yang paling penting menyelamatkan diri kita dan keluarga kita. Itu yang paling pokok. Itu yang paling penting dan itu yang paling pondasi. Diri kita dan keluarga kita selamatkan. Sebagaimana firman Allah tabaraka wa ta'ala yang menyuruh kita semua untuk melakukan itu. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, bentengi dirimu, bentengi keluargamu dari neraka Allah tabaraka wa ta'ala. Wa quduhan nasu wal hijarah, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Alaiha malaikatun ghiladun syidad, penjaga-penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar, yang keras. Namun kasarnya mereka dan kerasnya mereka, la ya'sunallaha ma amarahum, mereka tidak berani berbuat maksiat kepada Allah atas apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Tidak berani menyelisihi perintah Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka selalu mengerjakan apa yang diperintahkan Allah kepada mereka. Malaikat yang ditugaskan untuk mengadab penduduk neraka, malaikat-malaikat perkasa yang jumlahnya 19, yang dikenal dengan malaikat Zabaniyah, yang satu saja dari mereka tidak akan dikalahkan oleh seluruh manusia apabila berkumpul. Seluruh penduduk bumi ini berkumpul untuk mengalahkan satu malaikat saja, tidak akan sanggup penduduk bumi ini mengalahkan satu malaikat itu. Begitu hebatnya, begitu perkasanya, begitu kuatnya. Namun mereka tidak berani berbuat maksiat kepada Allah. Kita dengan tubuh kita yang kerdil, kita dengan tubuh kita yang kecil, kita dengan kekayaan kita yang secuil, kita dengan pangkat kita yang sangat kerdil, berani berbuat maksiat kepada Allah, berani melanggar aturan-aturan Allah, berani melakukan kekufuran, kesyirikan, maksiat. Sampai kapan? Sampai kapan dosa dan maksiat kita mengundang murka Allah? Aamintum man fis samai ay yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur? Apakah mereka kalian merasa aman dari Allah yang ada di langit? Dengan maksiat-maksiat kalian terus melakukannya dan rutin menjalankannya, istiqamah menjalankan maksiat tersebut. Apakah kalian merasa aman dari Allah? Ayakhsifa bikumul ard, bisa jadi Allah itu benamkan kalian ke bumi. Fa idza hiya tamur, ketika perintah itu datang, bumi ini akan bergoncang. Am amintum man fis samai ayursila alaikum hasiba, ataukah kalian merasa aman dari Allah yang ada di langit, yang mampu untuk mengirim kepada kalian angin yang sangat kencang sebagaimana yang Allah utus kepada kaum Ad? Fasata'lamuna kaifa nadhir. Kalau itu terjadi, kalian baru sadar akan peringatan-peringatan yang kami berikan. Jangan tunggu murka Allah, jangan tunggu azab Allah. Mari kita semua bahu membahu, mari kita semua bekerja sama, mari kita semua berpangku, saling berjabatan tangan, saling bergandengan tangan untuk membangun ketakwaan. Dimulai dari diri kita sendiri, dimulai dari keluarga kita, itu yang paling penting. Kemudian mari kita membenahi. Maksiat kita adalah maksiat dari sekian masyarakat yang ada, yang bisa mengundang murka Allah itu. Dan ketaatan kita adalah ketaatan dari sekian manusia yang melakukan ketaatan untuk meredam murka Allah tersebut. Manakala Allah akan turunkan azabnya,
Tidak akan ada yang Allah selamatkan kecuali orang-orang yang senantiasa melazimi amal ma'ruf nahi mungkar. Namun manakala amal ma'ruf nahi mungkar itu telah ditinggalkan, maka semua manusia yang ada akan tertimpa oleh azab, baik yang saleh atau yang taleh, dan mereka akan dibangkitkan di akhirat sesuai dengan niat mereka masing-masing. Ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah, ini wajib untuk kita sadari. Ini wajib untuk kita hayati, ini wajib untuk kita tanamkan di dalam diri kita, bahwa ibadah kita, ketaatan kita untuk menyelamatkan negeri ini, untuk menyelamatkan negeri yang kita tinggal di dalamnya. Kita berpacu dengan pelaku maksiat. Pelaku maksiat melakukan sesuatu yang mengundang murka, maka ketaatan dan ibadah kita berusaha untuk menahannya di langit agar tidak turun dengan izin Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Allah melihat kita-kita yang masih rajin untuk membaca Al-Quran. Allah melihat kita-kita yang masih rajin untuk jujur walau dengan segala macam godaan. Kita-kita yang masih rajin untuk menahan pandangan dari segala-gala yang membuat kita, merayu kita untuk menatap pandangan-pandangan haram tersebut. Kita-kita yang masih rajin untuk berzikir, meninggalkan zikir-zikir syaitan. Kita-kita yang masih rajin melangkahkan kaki ke rumah Allah, meninggalkan langkah-langkah kaki ke tempat-tempat maksiat. Dengan itulah Allah tabaraka wa ta'ala menurunkan rahmatnya, menurunkan berkahnya. Dan dengan melakukan itu, maka kita telah berjasa untuk diri kita sendiri, dan kita berjasa untuk masyarakat yang kita tinggal di dalamnya. Maka nasihat kita pribadi untuk diri kita dan untuk kaum muslimin dan muslimat, mari berpacu banyak bersama pelaku maksiat, bukan untuk seperti maksiat seperti yang mereka lakukan, namun berpacu agar kita lebih banyak ketaatannya dibanding maksiat yang mereka lakukan. Dan boleh jadi satu ketaatan oleh seorang manusia dengan keikhlasannya yang luar biasa mengalahkan ratusan dan ribuan maksiat pelaku maksiat. Dan itu sangat tidak tertutup kemungkinan, karena Allah tabaraka wa ta'ala tidak memandang sesuatu dengan jumlahnya, namun Allah memandang sesuatu dengan kualitasnya. Sebarkan terus dakwah, kibarkan terus sunnah Allah, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Batam tercinta ini, dan berharaplah generasi-generasi kita lebih baik daripada kita. Dan orang-orang yang berbuat maksiat, sayangi mereka dengan cara doakan, sebagaimana Rasul kita SAW mendoakan orang-orang yang menentang dakwahnya, orang-orang yang menentang risalahnya, tidak hanya sekedar menentang, mengusir beliau dari kampung mereka, melempari beliau dengan bebatuan, sebagaimana yang antum ketahui semua dari kisah Taif, yang karena penentangan mereka tersebut, karena penolakan mereka tersebut, mereka berhak untuk dihukum oleh Allah. Dan Allah tabaraka wa ta'ala telah mengutus malaikat gunung, dan diperintahkan malaikat gunung itu untuk patuh kepada perintah Nabi Muhammad dan permintaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril berkata, "Wahai Muhammad, bersamaku malaikat gunung memberikan salam kepadamu dan berkata, perintahkan aku sesuatu, aku akan telah diizinkan oleh Allah untuk mematuhi perintahmu. Kalau engkau suruh aku untuk mengangkat gunung Akhsyabain ini dan aku jatuhkan di kaum Taif, kaum Thaqif yang ada di Taif, niscaya aku akan bisa melakukannya." Malaikat bisa mengangkat gunung, tetap patuh dan taat kepada Allah. Nabi mengatakan, apa yang dikatakan Nabi kita tercinta, seorang da'i yang tidak pernah ada seorang da'i yang lebih ikhlas daripada beliau di permukaan bumi, sebagai manusia paling penyayang yang tidak pernah ada orang lebih penyayang daripada beliau di permukaan bumi, sebagai orang yang sabar yang tidak pernah ada orang lebih sabar daripada beliau di permukaan bumi. Apa kata Rasul kita tercinta SAW? Allahumma ghfir li qaumi
fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampuni kaumku, ampuni kaumku ya Allah, mereka kaum yang tidak tahu. Lihat doa Nabi kita tercinta untuk siapa? Untuk orang-orang yang melempari beliau dengan batu sehingga berdarah kepalanya, berdarah kakinya. Mana doa-doa kita untuk kaum-kaum yang berbuat maksiat? Pernahkah ada di antara munajat kita, di sholat tahajud kita, ba'da sholat sunat kita yang mendoakan para pelaku maksiat agar mereka diberikan oleh Allah hidayah? Boleh jadi dengan doa kita itu mereka bertaubat dan mereka beribadah lebih baik daripada kita, mereka ikhlas lebih baik daripada kita, mereka membaca Al-Quran lebih giat daripada kita. Boleh jadi dengan doa kita itu, dan kita akan mendapatkan pahalanya di sisi Allah walau kita tidak tahu. Berapa orang jumlahnya yang telah Allah berikan hidayah karena doa kita. Memang maksiat adalah musuh Allah, pelaku maksiat adalah musuh Allah, dan kita harus memusuhi maksiat. Namun memusuhi maksiat bukan berarti sekedar musuh dan selesai, tapi musuh yang disayangi. Disayangi, dimusuhi karena mereka berbuat maksiat, namun disayangi karena kita ingin mereka mendapatkan hidayah, mereka kembali ke jalan yang benar. Dan merupakan akhlak seorang muslim yang diajarkan Nabi Muhammad SAW, mencintai untuk orang lain apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Ketika kita mencintai hidayah, maka kita juga ingin orang lain mendapatkan hidayah seperti yang kita dapatkan. Ini sifat seorang muslim, ini sifat seorang mukmin yang diajarkan Nabi SAW. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman kalian sampai kalian mencintai untuk saudara kalian apa yang kalian cintai untuk diri kalian sendiri. Maka berhentilah membicarakan maksiat pelaku maksiat. Tidak ada untungnya bagi kita membicarakan itu. Berhentilah membaca buku-buku, koran-koran, majalah-majalah yang menebarkan kepada kita pelaku maksiat dan apa yang telah mereka lakukan. Itu tidak akan menambah di dalam hati kita kecuali kehancuran, kecuali kekerasan dan mungkin maksiat. Tidak ada artinya kita membaca. Tidak tahu lebih baik daripada tahu. Dan kalaupun kita tahu, apa yang bisa kita lakukan? Si A korupsi, si A menipu, si C selingkuh. Apa untungnya untuk kita tahu berita-berita mereka? Demi Allah, habis waktu kita untuk membaca berita mereka, hati itu semakin keras. Dan waktu yang kita habiskan untuk membaca itu juga maksiat. Lebih baik kita alihkan kepada Al-Quran. Lebih baik kita alihkan kepada membaca buku-buku agama, buku-buku ilmu. Ketika mereka berbuat maksiat, kita berbuat ibadah. Maka hiasilah kotamu dengan ketaatan agar Allah memberikan berkah kepadanya. Namun sebelum anda menghiasi kotamu dengan ibadah, yang pertama kali harus engkau selamatkan adalah dirimu dan keluargamu. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga bermanfaat dan semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala mengumpulkan kita di surganya bersama orang-orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar dan berdakwah mengajak manusia ke jalan Allah. Dan pemimpin dari semua itu adalah Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallahu khairan kepada Ustadz Maududi Abdullah yang telah menyampaikan pemaparan materi pada malam hari ini. Kita lanjutkan dengan tanya jawab. Namun sebelum kita mulai tanya jawab, kami ingatkan kepada seluruh jamaah, khususnya yang membawa makanan ataupun minuman, untuk menjaga makanan dan minumannya agar tidak tumpah di sekitar karpet ataupun tempat sholat kita, karena akan susah membersihkannya jika itu air, apalagi air gula. Kemudian sebelum pertanyaan akan jawab Ustadz, kami persilakan kepada jamaah yang ingin bertanya secara langsung ataupun secara tertulis
kami persilahkan untuk menyampaikan pertanyaannya. Mungkin di awal kita berikan kesempatan kepada dua orang penanya terlebih dahulu. Silahkan yang mau bertanya langsung. Bismillah. Barakallahu fiik, Ustaz. Langsung aja, Ustaz. Apakah pemimpin yang tidak adil bisa mempengaruhi keadaan suatu negeri, Ustaz? Jazakallahu khairan. Siapapun yang tidak adil akan merusak negeri. Pemimpin atau bukan pemimpin. Apakah yang mampu berlaku tidak adil hanya pemimpin? Apakah yang mampu untuk tidak berlaku adil hanya pemimpin? Antum semuanya adil? Yang tidak adil itu hanya pemimpin? Kenapa kita selalu mengarahkan panah tidak adil hanya kepada para pemimpin? Sudah adilkah kita? Sudahkah kita meletakkan segala sesuatu pas pada tempatnya dan kita tidak lagi menzolimi siapapun? Kalau itu masyarakat kita tidak akan lahir pemimpin-pemimpin yang tidak adil. Karena pemimpin lahir dari rakyat. Ketika rakyatnya tidak adil, dari rakyat ini datang pemimpin. Jadilah dia pemimpin yang tidak adil. Lalu kenapa hanya pemimpin yang disalahkan? Kenapa rakyat tidak disalahkan? Dari mereka lahirnya pemimpin. Dan yang paling sedap itu, yang paling lezat itu lempar bola. Kita melakukan kesalahan yang sama yang dituding orang lain. Jangan lempar bola hanya kepada para pemimpin, ikhwani fiddin. Walaupun kita tahu terjadi ketidakadilan di tengah mereka, selamatkan diri kita dari tidak adil. Kita bisa berlaku tidak adil. Selamatkan keluarga kita, agar anak kita saling melakukan keadilan sesama mereka. Istri kita berlaku adil kepada kita dan anak-anak kita. Apa itu adil? Meletakkan segala sesuatu pada tempatnya yang benar, pada tempatnya yang hak. Apabila kita tidak melakukan itu, maka kita melakukan kezoliman. Apapun tindakan kezoliman yang kita lakukan, itu adalah aksi tidak adil yang kita kerjakan. Sampai pedagang yang mencurangi timbangan tidak adil. Kita yang berdagang lalu tidak menyampaikan aib dagangan kita tidak adil. Kita yang mau melamar seorang wanita lalu kita punya penyakit yang tidak kita sampaikan kepadanya tidak adil. Kita seorang guru yang membocorkan jawaban kepada anak-anak yang sedang ujian tidak adil. Kita sebagai seorang siswa dan siswi yang menyampaikan dan menyebarkan jawaban kepada teman-teman kita tidak adil. Kita orang tua yang mencari nafkah dengan hasil yang haram untuk menafkahi anak dan istri kita tidak adil. Apakah hanya pemimpin yang tidak adil? Dari mana lahirnya pemimpin itu kalau bukan dari rakyat? Dan umat Islam diajar oleh Nabi kita tercinta, dididik oleh Rasul kita yang mulia Muhammad Sallallahu alaihi wasallam untuk mengunci mulut mereka dari membicarakan kesalahan pemimpin walau mereka tahu itu salah. Dan mereka baru mau berbicara manakala ada pemimpin itu di depan mereka. Dan itu pun dengan cara tidak di depan umum. Maka salah satu kesalahan banyak kita hidup di permukaan bumi, asik membicarakan apa yang tadi kita katakan. Kita dididik oleh koran, kita dididik oleh berita. Siapa yang punya koran itu? Siapa yang punya berita itu? Siapa pengendali-pengendali itu? Musuh-musuh Islam. Mayoritasnya adalah saham Yahudi. Lalu kita dididik untuk hanya menyalahkan mereka agar kita selamat dari pembicaraan. Tidak adil pembicaraan kita kalau kita hanya menyalahkan pemimpin. Maka dosa dari manapun siapapun, makanya kita katakan dosa pemimpin, dosa rakyat sama. Semuanya dosa. Dan dosa itu mengundang petaka.
bukan aksi menjilat kepada pemimpin. Demi Allah, saya tidak tahu siapapun pemimpin yang ada di kota Batam ini. Tidak pernah berjumpa dengan, tidak pernah bersalaman dengan mereka. Tapi ini agama, ini syariat yang harus kita sampaikan. Ini bukan aksi menjilat. Demi Allah, bukan aksi menjilat. Sebagaimana yang ditudingkan kepada kita oleh sebagian orang-orang yang tidak suka dengan dakwah kita ini. Mereka mengatakan kalian menjilat kepada pemerintah. Sudah jelas mereka salah, tetap saja diam saja kalian. Tidak menyuarakan kesalahannya, tidak demo di depan kantornya. Demi Allah kita lakukan itu karena hadis Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Kita tutup mulut kita. Tadi sudah ana singgung, si A korupsi, si B korupsi, si C korupsi. Apa untungnya kita tahu mereka korupsi? Coba ambil, datangkan untuk ana sekarang, antum-antum ini yang bekerja sebagai pedagang, antum-antum yang bekerja di perusahaan, antum-antum yang bekerja di pabrik, antum-antum yang bekerja di toko dan semacamnya. Apa untuk antum tahu pemimpin Batam korupsi sekian miliar? Apa untungnya untuk antum tahu? Untungnya untuk antum satu aja tahu, apa untungnya? Lalu untuk apa antum habiskan waktu untuk mengetahui itu? Tidak ada yang menghiasi untuk kita suka membacanya kecuali syaitan. Agar terhindar kita dari membaca Al-Quran. Habis waktu kita untuk membolak-balik koran, membolak-balik majalah hanya untuk tahu berita pelaku-pelaku maksiat. Sementara kita tidak ada sedikit pun bisanya kita untuk merubah maksiat itu. Dan itu adalah aib. Dan aib dalam agama kita tidak boleh disebar. Mereka menyebarnya dan kita membacanya. Kita punya andil dalam menyebarkan aib dan tersebarnya aib. Setelah kita baca, apakah kita akan diam? Setelah kita baca aib-aib pemimpin itu, apakah kita akan diam? Tutup mulut dan kunci dan menjahit mulut kita untuk tidak membicarakan aib-aib itu? Tidak. Manusia membacanya untuk menyampaikannya kepada orang lain. Manusia membacanya untuk mendiskusikannya di kedai kopi pada azan maghrib dan mereka tidak sholat maghrib. Jauhi. Ini bukan suatu yang diperintahkan oleh Allah, bahkan ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Masih ada yang bertanya secara langsung? Yes. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Saya mau nanyakan dengan cara yang ma'ruf untuk mengubah kebijakan melegalkan yang diharamkan. Bahkan sekarang mungkin sudah dipotong pajaknya seperti minuman. Bagaimana ini supaya mencegah dengan cara yang ma'ruf? Minuman dilegalkan, mungkin ya prostitusi dilegalkan. Ini gimana dengan cara yang ma'ruf untuk mencegah itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mengeluarkan kebijaksanaan legal adalah pemimpin dan bukan rakyat. Yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah di akhirat mereka yang mengeluarkan surat legal tersebut, mereka yang mengeluarkan surat legalisasi tersebut, dan kita yang tidak mengeluarkannya tidak akan dimintai oleh Allah pertanggungjawaban di akhirat. Maka kita kasihan kepada mereka yang mengeluarkan surat legalisasi itu. Kita iba kepada mereka. Apalagi kalau mereka masih mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dia adalah saudara kita seiman, namun telah hanyut di dalam kesalahan. Maka cara kita untuk melakukan itu agar tidak terjadi, mendatangi dia, menasihati dia kalau kita mampu ke arah itu. Kalau kita diberikan kesempatan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk datang kepadanya sebelum dia mengeluarkan izin tersebut, kita nasihati. Kalau itu tidak mampu kita lakukan, maka Allah tidak akan bebankan kepada kita dosa dan maksiat karena kita tidak mampu mengerjakan sesuatu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha fattaqullaha mastata'tum. Menasihati pemimpin adalah dengan cara langsung berbicara kepadanya.
dan tidak di depan khalayak ramai, apalagi membawa ini membawa itu dengan cara al-mujaharah, dengan cara yang dipertontonkan di depan orang ramai. Itu bukanlah cara yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan ta'khudhu biyadihi wa takhlu bihi, engkau ambil tangannya, engkau berduaan saja dengannya. Kalau kita sudah sampaikan nasihat langsung kepadanya, atau dia membuka media sosial untuk kita memasukkan nasihat, masukkan nasihat kita melalui media sosial itu. Entah sampai atau tidak, namun itu adalah bahagian daripada usaha kita menasihati pemimpin dengan cara sir, tidak terang-terangan. Kalau kita memiliki sarana media sosial tersebut yang bisa dibaca olehnya atau orang-orang yang ada di sekitarnya. Adapun dengan cara membawa umat, membawa rakyat untuk kemudian demonstrasi di depan kantornya, menunjukkan aspirasi kita sebagai rakyat, hal yang seperti ini wallahu ta'ala alam bukanlah bahagian daripada mempraktekkan amar ma'ruf nahi mungkar yang diajarkan oleh syariat Islam. Agama kita memiliki kaedah-kaedah yang harus kita pelajari bagaimana cara beramar ma'ruf nahi mungkar tersebut, dan ini bukan bahagian daripada cara yang diajarkan oleh agama kita, oleh syariat Islam yang mulia ini. Manakala kita menyadari bahwa apa yang mereka lakukan akan merugikan, dan kemudian kita menasehatinya sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita tidak mampu, tidak ada media sosial yang bisa kita kirimkan, tidak ada juga orang yang bisa membawa kita berhadapan langsung dengannya sehingga memberikan nasihat, maka kita tidak akan diberikan oleh Allah tabaraka wa taala dosa. Nabi SAW ketika berbicara tentang pemimpin, Nabi mengatakan pemimpin yang kita mengetahui dia melakukan pekerjaan-pekerjaan mungkar, Nabi mengatakan barang siapa yang menasehati maka dia telah selamat. Barang siapa yang tidak ridho atas apa yang ia lakukan, maka dia juga telah selamat. Namun barang siapa yang ridho dan mengikuti, maka orang-orang itulah yang mendapatkan dosa sesuai dengan apa yang dilakukan oleh para pemimpin. Kita ridho dengan apa yang dia putuskan, dan kita malah mendukung program legalisasi minuman khamar tersebut, maka orang-orang itulah berdosa seperti mereka-mereka yang mengeluarkan surat itu berdosa. Dan usaha kita untuk menasihati mereka juga melalui media-media yang Allah mudahkan untuk kita. Siapa tahu dari mereka-mereka tersebut ada yang mendengarkan suara dakwah ini melalui radio, melalui televisi yang dia buka di rumahnya, dia dengarkan di mobilnya, dan itu sangat tidak tertutup kemungkinan. Maka apa yang kita lakukan, dakwah melalui radio, dakwah melalui televisi, kita niatkan bahagian daripada cara menasihati manusia-manusia yang telah Allah tunjuk untuk memimpin manusia di permukaan bumi. Bahagian daripada usaha kita membenahi, karena suara kita ini didengar oleh manusia tanpa batas, bisa di dalam mobil, bisa di rumahnya, bisa di kantornya. Mudah-mudahan masih ada hati yang bening dan hati yang bersih yang masih mau untuk menerima seruan dakwah ini. Di antara mereka mungkin para pemimpin untuk negeri ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kaum muslimin lebih baik, baik rakyatnya atau pemimpinnya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala alam bisawab. Pertanyaan terakhir, Ustadz, saya termasuk orang yang lalai membaca Quran dan masih terlena dengan maksiat karena lemahnya iman. Mohon jelaskan lagi bagaimana Allah akan mencabut nikmatnya jika seseorang terlena dengan maksiat-maksiatnya. Jazakallahu khairan. Ketika sebuah musibah datang, tidak pernah kita bisa memastikan apakah ini murka Allah, ataukah ini teguran Allah, ataukah ini ujian Allah. Kita tidak pernah tahu, karena hukum pasti milik Allah, ilmu pasti merupakan ilmu gaib, dan kita tidak bisa mengetahuinya. Sesuatu yang pedih datang menimpa manusia terbagi tiga. Ada yang berbentuk ujian, sebagaimana datang kepada para nabi dan para rasul dan orang-orang saleh. Turun kepada mereka petaka bukan karena mereka berdosa, namun Allah ingin mereka naik kelas. Karena naik kelas itu butuh ujian.
ada juga yang datang dalam bentuk teguran. Bukan karena Allah murka, namun karena Allah sayang. Ketika kita lalai dan kita masih melakukan ketaatan dan ada kelalaian, Allah tegur. Agar kemudian kita sadar kita sedang lalai dan kita sedang sadar ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bencana yang Allah berikan. Betapa banyak manusia-manusia yang akhirnya taat kepada Allah setelah musibah yang datang kepadanya. Betapa banyak orang-orang yang kita kalah dengan mereka. Mereka lebih rajin membaca Al-Quran, mereka lebih rajin datang ke masjid untuk sholat berjamaah, mereka lebih rajin untuk sholat tahajud. Kapan terjadi? Setelah Allah datangkan musibah kepada orang tersebut. Berarti musibah ini adalah nikmat yang besar yang Allah turunkan kepadanya sebagai teguran. Namun di sisi lain yang ketiga, ada musibah yang turun, petaka yang datang karena Allah memang telah murka kepada orang tersebut. Maka kita tidak tahu jenis mana yang datang kepada kita. Oleh karena itu kita harus berbenah. Caranya adalah kembali ke jalan yang benar sebelum benar-benar datang murka Allah itu. Wallahu ta'ala a'lam bisawab.